Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada pula pemateri kelompok kami pada hari ini. Yang pertama ada Maulida Nurul Syahrani, ada Dian Yunita Rahman, Fitria Mutahara, dan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Eka Pone. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Fitria Mutahara. Waktu dan tempat saya persilakan. Akan membacakan materi yang pertama tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan dasar pemahaman ini akan menjadi landasan bagi mahasiswa untuk memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana di sini akan dibahas yang pertama adalah dasar hukum, tahun pajak, nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan atau SPT, surat setoran pajak SSP dan pembayaran pajak, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan, kadaluarsa penagihan pajak, penyidikan, kewajiban hak wajib pajak, kewajiban pembukuan atau pencatatan, dan sanksi perpajakan. Yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua adalah tahun pajak. Secara umum, tahun pajak sama dengan tahun kalender atau wajib pajak kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang telah dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Fungsi dari NPWP terbagi atas 5. Yang pertama adalah mengetahui identitas wajib pajak, yang kedua menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, yang ketiga adalah keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, yang keempat memenuhi kewajiban perpajakan misalnya dalam SSP, dan yang kelima adalah mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, misalnya dokumen impor, PPUD, atau PUD. Setiap wajib pajak hanya diberikan 1 NPWP. Pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bank, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Fungsi dari pengukuhan PKP terbagi atas 3. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan, yang kedua melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, yang ketiga adalah pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta yang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi 2, yaitu surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak, dan yang kedua adalah surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maulida Nurul Syahrani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah surat setoran pajak atau SSP dan pembayaran pajak. Surat setoran pajak atau SSP merupakan suatu bukti penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan media formulir atau cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Adapun tempat pembayaran dan penyetoran pajak bisa dilakukan di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau kantor pos. Next. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak
adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Fungsi dari surat ketetapan pajak yang pertama adalah koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Kemudian yang ketiga, sebagai alat untuk menagih pajak. Next. Keberatan dan banding. Tata cara penyelesaian keberatan. Yang pertama itu, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang kedua, pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana dan harus memenuhi syarat. Yang ketiga, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. Yang keempat, dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak belum memenuhi persyaratan. Yang kelima, surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Kemudian yang keenam, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga yang belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Kemudian, tata cara penyelesaian banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Kemudian yang kedua, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Kemudian yang ketiga, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Kemudian yang keempat, apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian yang terakhir, apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Next. Pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Pembetulan, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya. Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB. Yang pertama, surat tagihan pajak. Kedua, surat keputusan pembetulan. Yang ketiga, surat keputusan keberatan. Keempat, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. Yang kelima, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. Yang kelima, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak. Yang keenam, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Yang ketujuh, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Dan yang kedelapan, surat keputusan pemberian imbalan bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar. Kemudian membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau ketetapan pajak. Wajib pajak mengajukan keberatannya tidak dipertimbangkan, tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan. Next, kadaluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak kadaluarsa setelah waktu 5 tahun terhitung sejauh penerbitan pajak. Kadaluarsa penghasilan pajak tertangguh apabila diterbitkan surat paksa. Ada pengakuan
pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang terakhir, dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Winita Rahman. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindakan pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang pertama itu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kedua, melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP. Yang ketiga itu menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Yang keempat, mengisi dengan benar SPT. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Selanjutnya itu hak wajib pajak. Yang pertama yaitu mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima yaitu mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam yaitu mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedelapan mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Yang kesembilan memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang kesepuluh yaitu meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Yang terakhir yaitu mengajukan keberatan dan banding. Selanjutnya, kewajiban pembukuan atau pencatatan. Yang pertama yaitu pembukuan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Yang kedua itu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak pada Indonesia. Wajib pajak badan di Indonesia. Yang ketiga yaitu wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Yang keempat yaitu pembukuan atau pencatatan. Yang kelima sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Selanjutnya. Selanjutnya. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati dipatuhi. Dalam perundang-undangan perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi perpajakan. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati dipatuhi. Dalam perundang-undangan perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau bentang hukum yang digunakan khusus agar norma perpajakan dipatuhi. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaannya saya memberikan 3 pertanyaan. Saya moderator. Ya, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan materi yang dibawakan oleh tim penyaji, saya ingin bertanya satu contoh kasus di mana seringkali dijumpai modus dalam hal wajib pajak luar negeri yang menggunakan perusahaan antara atau transit company di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia sebagai perantara untuk menerima penghasilan dividen. Nah, bunga atau royalti ini selain dari penghasilan dividen tadi, dia bertujuan untuk memanfaatkan P3B antara Indonesia dengan negara mitra P3B di mana perusahaan conduit tersebut berada. Apakah atas manfaat P3B yang diterima oleh perusahaan conduit tersebut dapat dibatalkan dengan alasan perusahaan conduit tersebut bukan merupakan beneficial owner dari penghasilan dimaksud? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada para penanya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Hai, moderator. Baik, Nur Hidayat, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 8.
pertanyaan saya begini, mengapa pemerintah melakukan pemeriksaan pajak padahal wajib pajak sudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak? Sekian mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan ketiga atau yang terakhir, saya persilakan yang mau. Saya moderator. Baik, saya persilakan Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, yaitu jelaskan batas waktu penyampaian SPT masa dan SPT tahunan. Baik, terima kasih untuk para penanya. Saya meminta beberapa sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan dari Salsabila yang akan dibacakan oleh Maulida Nurul Syahrani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Salsabila dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, jelaskan batas waktu penyampaian SPT masa dan tahunan. Jawabannya ialah batas waktu pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret. Batas waktu pelaporan SPT tahunan PPH badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April, batas waktu perpanjangan 6 bulan sampai bulan Juni. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Ini semua tidak termasuk dengan hari libur. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Maulida Nurul Syahrani. Bagaimana dengan penanya Salsabila? Apakah jawaban dari kami diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Terima kasih kembali. Selanjutnya untuk jawaban dari Nur Hidayat yang tadi dibacakan oleh Fitria Mutahara akan dibacakan ulang oleh Maulida Nurul Syahrani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan mengulang membacakan jawaban dari Saudara Nur Hidayat. Yang dimana pertanyaannya itu, mengapa pemerintah melakukan pemeriksaan pajak padahal wajib pajak sudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak? Jawabannya yaitu, pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, dalam hal ini merupakan penerimaan PPN. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya apakah jawaban dari kami diterima. Baik, Nur Hidayat sudah menerima jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk pertanyaan Anggun Putri Kinasi akan dibacakan oleh Maulida Nurul Syahrani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan membacakan jawaban dari kelompok 3 yang diajukan oleh Saudari Anggun Putri Kinasi. Yang dimana pertanyaannya itu, seringkali dijumpai modus di mana wajib pajak luar negeri menggunakan perusahaan antara conduit company di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia sebagai perantara untuk menerima penghasilan dividen, bunga atau royalti dengan tujuan untuk memanfaatkan P3B antara Indonesia dengan negara mitra P3B di mana perusahaan conduit tersebut berada. Apakah atas manfaat P3B yang diterima oleh perusahaan conduit tersebut dapat dibatalkan dengan alasan perusahaan conduit tersebut bukan merupakan beneficial owner dari penghasilan dimaksud? Jawabannya yaitu secara umum berdasarkan dengan pasal 2 per 25 PJ tahun 2018 untuk dapat memanfaatkan tarif P3B untuk penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti, beneficial owner dari penghasilan tersebutlah yang harus merupakan residen dari negara mitra P3B. Kemudian hal ini juga dapat diterapkan dalam kasus yang melibatkan perusahaan konduit, di mana terjadi penyalahgunaan P3B sehingga manfaat dalam P3B tidak dapat diberikan. Kemudian dasar hukumnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 25 PJ tahun 2018 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum saya akhiri materi kali ini dan pertanyaan serta jawaban yang kami bawakan tadi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Saya, Muhammad Ainur Lutfi. Oke, baik. Muhammad Ainur Lutfi, silakan. Iya, Bismillah. Nama saya Muhammad Ainur Lutfi dari perwakilan dari kelompok 4. Ingin menambahkan jawaban
dari yang telah dipaparkan oleh kelompok penyaji. Pertanyaan yang ingin saya tambahkan jawaban yang ingin saya tambahkan yakni dari pertanyaan yang diajukan oleh Putri Anggun Kinasi mengenai instruksi Anggun Putri Kinasi, bukan Putri Anggun Kinasi. Langsung saja tanpa membuang waktu. Pertanyaannya di sini adalah apakah atas manfaat P3B yang diterima oleh perusahaan konde termaksud dibatalkan dengan alasan perusahaan konde bukan merupakan beneficial owner yang dari penghasilan tersebut. Yang pertama, menurut kita harus tahu apakah yang dimaksud dengan P3B. P3B itu sendiri persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, menurut saya itu bisa saja sih sebenarnya perusahaan kondit itu istilahnya memanfaatkan, istilahnya mereka bisa tidak dibatalkan jenuhnya, bahwa mereka bisa menghindari pajak tersebut. Kenapa? Karena pertama, syarat dalam memanfaatkan P3B itu berdasarkan peraturan 10 garing PJ garing 2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Pemungut atau pemotong pajak dapat memungut atau memotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B dengan syarat berikut. Terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Nah, selama ada ketentuan antara perusahaan kondit yang Anda sebutkan tadi dengan dengan perusahaan yang terkait, itu saya rasa tidak masalah. Nah, yang kedua itu penerima penghasil pajak bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Artinya selama kan yang Anda katakan tadi itu syarat memanfaatkannya P3B itu kan penerima penghasil pajak bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Artinya ini perusahaan kondit kan dari istilahnya dari luar negeri. Jadi dari hal tersebut, jika penerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri kan akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21, pasal 23 ataupun pasal 4 ayat 2. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, pemotongan PPh untuk subjek pajak luar negeri adalah PPh 26 sebesar 20%. Namun pemberi penghasil di Indonesia boleh tidak menggunakan pasal tersebut, tetapi menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda ini. Nah, yang selanjutnya itu wajib pajak luar negeri menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu. Sama ada yang ingin saya tambahkan. Ini tadi. Selama memang itu tujuannya juga untuk peningkatan investasi modal dari luar negeri, ya saya rasa tidak masalah Ji. Untuk masalah hal tersebut. Mungkin sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ainur Lutfi telah menambahkan jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada penanya Anggun Putri Kinasi, bagaimana dengan tanggapan dari Muhammad Ainur Lutfi? Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya untuk teman-teman telah hadir pada materi Zoom untuk kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.